tentang apa aja yang harus kalian tahu sebelum datang ke konser K-pop. But before that, seperti biasa, don't forget to subscribe to my channel dan nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu tahu video baru dari aku. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu aku tuh buka question box di Instagram, terus aku kayak nanyain kalian tuh mau tahu apa aja tentang konser K-pop gitu. Karena kan gak semua orang pernah datang dan mungkin ada yang baru pertama kali dia mau datang ke konser K-pop tapi bingung mau ngapain gitu kan. Maksudnya ya nonton konser sih, maksud saya adalah membawa apa aja atau kayak budgetingnya dan lain-lain. Jadi mari kita bahas di sini. Ini aku bacain dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Kita nggak ngurutin, tapi mari kita lihat apa aja yang muncul duluan di HP saya. Yang pertama, nanyain soal budgetingnya itu habis berapa aja, terus buat apa aja. Nah, untuk budgeting sendiri ini sebenarnya setiap orang bisa beda-beda, tapi secara umum, jadi yang pertama disiapin itu pastinya adalah tiketnya. Jadi tiket konser K-pop ini tuh balik lagi ke teman-teman semua itu mau ngambil yang kategori apa, karena kan dia beda-beda ya. Ada yang dari paling murah, ada yang paling mahal, ada yang sitting, ada yang standing, tergantung grupnya apa, itu beda-beda tergantung grup dan promotornya. Tapi biasanya konser K-pop ini tuh range-nya di 1 juta sampai hampir 4 juta atau udah di 4 juta nggak ya? Pokoknya sekitar 1 sampai 4 juta gitu ya, udah termasuk taxnya gitu. Kalau dari pengalaman aku sendiri, aku kan suka banget ngambil section yang standing dan mencari yang paling ke panggung ya. Jadi itu biasanya section yang paling mahal dan itu biasanya mematok harga 3 jutaan. Jadi kalau kalian punya budget lebih dan pengen banget di posisi itu, kalian harus nyediain budget sekitar 3 jutaan itu tadi. Tapi kalau misalnya kalian kayak nggak apa-apa, aku nggak harus deket panggung, nggak harus deket sama idolnya, aku cuma mau menikmati acaranya, ya mending kalian ngambil yang paling murah aja biar hemat. Itu sekitaran 1 jutaan biasanya. Kan itu harganya bisa jadi kayak 1/3 atau 1/4 harganya sendiri kan. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau cuma mau enjoy konsernya gitu. Soalnya kalau aku pengen lihat mereka dari dekat, so ya harus merogoh kocek lebih dalam gitu guys. Itu tiket konser. Nah yang kedua, kalian harus siapin juga budget transportasi pastinya. Nah transportasi ini beda-beda tergantung orang. Ada orang yang emang dia kan acara konser ini di Jakarta terus ya. Sebenarnya nggak Jakarta juga sih, di Tangerang. Ya di AISBSD, terus bisa jadi juga di Senayan gitu kan. Jadi sebenarnya itu sangat amat beragam. Tapi terlepas dari itu, orang-orang dari luar kota seperti saya itu harus punya budget untuk tiket pesawat atau tiket kereta atau transportasi yang lain, siapa tahu mau pakai jalan tol aja gitu kan, pakai mobil. Kalau aku sendiri biasanya bolak-balik Jakarta karena aku di Jogja, itu aku kena 500 sampai 600 ribuan untuk sekali berangkat. Jadi PP-nya bisa 1,1 sampai 1,2 juta. Mungkin untuk teman-teman yang emang di Jakarta itu bisa pakai moda transportasi, mungkin kayak uang bensin atau Grab atau Gojek gitu kan. Maksudnya tuh ongkosnya yang cuma jalur darat dari rumah ke tempat konsernya gitu. You got what I mean, right? Selain transportasi juga, nah tempat tinggal. Nah ini tempat tinggal kalau orang yang tinggal di Jakarta ya sebenarnya tidak perlu memikirkan ini. Tapi buat teman-teman yang dari luar kota, kita harus mikirin budget untuk nginepnya. Nah saran dari aku, kalau bisa jangan hotel sendiri kalau mau budgetnya meledak. Maksudnya kayak, jadi kan kalau sewa kamar hotel untuk diri sendiri itu bisa kena 500 sampai 1 juta sendiri kan satu malam. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian punya teman atau punya kerabat, saudara, family, siapa aja lah yang di Jakarta gitu, mungkin kalian bisa buat numpang sebentar kayak nginep di sana gitu. Atau kalau misalnya emang harus sewa hotel atau apartemen, itu bareng-bareng aja. Jadi coba cari teman-teman mungkin mutual di fan account kalian atau teman-teman yang kalian beneran, misalnya kayak temen aku ada nih yang satu fandom terus sama-sama mau nonton, jadi berangkat dari Jogja bareng-bareng, nginepnya bareng-bareng di sana kayak gitu. Itu akan jauh lebih menghemat. Yang tadinya harus bayar 500 ribu buat nginep sendiri, bisa jadi cuma bayar 250 atau 100 ribu kayak gitu kan lumayan banget ya. Karena gini, kita yang dari luar kota ini tuh perlu menyisikan waktu 3 hari 2 malam. Karena misalnya nih hari H konsernya itu di hari Sabtu. Nah berarti dari Jumat minimal malam lah, sama malam buat datangnya. Terus buat hari Minggunya itu baru pulang gitu. Karena kalian harus menyisihkan waktu lebih untuk siap-siap dan istirahat sebentar gitu. Karena biasanya kan konser ini ada yang terlaksana siang, memang ada yang siang udah mulai terus touringnya kelar, tapi biasanya itu malam. Jadi kayak baru mulai sekitar jam 6-an atau jam 7 dan selesainya itu pasti jam 9 sampai 10. Belum lagi keluar dari sana tuh udah karena rame ya, jadinya jam 11 jam 12 gitu. Nah ini kan akan sangat melelahkan kalau kalian dari situ langsung pulang ke kota kalian gitu. Soalnya kalian buru-buru sih, karena saya juga pernah. Cuma maksud saya adalah kalian harus istirahat dulu kalau punya waktu lebih, karena abis konseran itu capek banget, terutama yang standing. Nah terus uang makan pastinya, kalian kan harus makan ya, kita tidak boleh tidak punya asupan kehidupan. Jadi
harus punya budget buat makan, yang mana di Jakarta itu menurut aku ya karena kita ini ya di ibu kota, emang budget makannya tuh kalau bisa agak dibanyakin biar kaliannya nggak tersiksa. Mungkin bisa kayak 100.000 sehari atau gimana gitu, karena kan juga cuma 3 atau 2 hari ya. Ntar kalau udah balik ke kota masing-masing, yang anak kos silahkan balik ke kehidupan kosnya masing-masing. Yang penting kita di Jakarta tidak tersiksa begitu guys. Terus ada yang namanya membership, jadi kayak di masing-masing grup atau di promotor tertentu dia itu ada yang namanya membership. Nah membership ini tuh pasti punya benefitnya sendiri, entah dia jadi pre-sale-nya duluan atau dia cuma bisa membeli tiket di kategori itu cuma bisa diakses sama membership kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai membership, dia itu kalau grup biasanya di Weverse itu ya sekitar 200 sampai 300 ribu. Nah tapi kalau misal di promotor, misalnya nih Mechima membership itu 750 ribuan kayak gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena setahu aku selalu ada general sale sih. Cuma emang jadinya saingannya lebih banyak banget, karena kalau membership kan otomatis yang punya membership doang ya yang bisa akses. Itu nggak wajib, tapi sekedar pengetahuan kalian aja. Nah selanjutnya untuk outfit. Nah ini sebenarnya bagi orang-orang yang berniat saja ya. Kalau misalnya nggak terlalu memikirkan outfit, ya mau pakai baju yang ada juga ya udah nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada yang mewajibkan kalian harus cosplay menjadi badut Ancol untuk datang ke konser gitu ya. Cuma kalau orang-orang seperti saya ya yang ngerasa kayak aku konser ke grup ini tuh kayak sekali-sekali, jadi aku pengen all out, aku pengen pakai kostum apa gitu. Nggak kostum juga sih, tapi kayak temanya apa gitu kan. Jadi bisa disisihkan lah beberapa budgetnya buat outfit itu. Nggak usah yang mahal-mahal banget juga sih, yang penting tuh tetap nyaman lah, yang penting nyaman gitu. Tapi kalau aku tuh biasanya kena sekian ratus ribu lah, nggak yang sampai mahal banget juga nggak, karena kan buat datang konser doang ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau untuk soal outfit ya, yang aku kasih tahu sekarang, kalian cari sepatu ini yang wajib nih, sepatu yang nyaman, terutama buat yang standing gitu. Jangan cari sepatu yang berat atau sepatu yang tapaknya kurang nyaman kayak gitu. Itu jadi bisa dipikirkan outfitnya dari sekarang loh. Emang mau ke grup mana juga belum tahu ya. Pokoknya kayak gitu. Ada lagi nggak ya kira-kira untuk saat ini kayak gitu? Jadi kalau aku biasanya sekali konser kurang lebih bisa kena 5 jutaan I guess. Oh, satu lagi, light stick. Nah, light stick ini sebenarnya juga sama kayak membership. Dia ini bukan hal yang wajib, sama juga kayak outfit. Dia bukan hal yang mandatory. Kalian nggak harus punya buat nge-hype. Sesuaikan aja dengan budget kalian. Tapi, kalau misalnya punya, itu jadi kayak lebih seru aja gitu. Jadi kayak ada yang diguncang-guncangkan. It's okay, aku juga pernah datang ke konser yang tidak pakai light stick gitu kan. Jadi lebih free aja sih. Jadinya maksudnya kayak tidak punya hal untuk dipegang, dirinya bebas aja tangannya gitu kan. Tapi kayak kalau punya light stick itu jadi ada yang digini-giniin gitu loh, ngerti gak sih? Kayak seru aja gitu. Biasanya light stick itu kisaran 500 sampai 1 juta, kayak tergantung kalian belinya di mana, terus kayak high demand apa enggaknya, karena biasanya semakin high demand dalam artian kayak si agensinya ini udah lama nggak ngeluarin gitu kan, biasanya agak lebih mahal gitu. Atau sekarang tuh ada opsi sewa, jadi kalian bisa sewa, cuma kurang lebih kenanya kayak 200-300 ribuan gitu kayaknya kalau aku lihat-lihat di Twitter. But I never use sewa kayak gitu. Aku kalau nggak ada ya udah nggak usah dibawa, kalau ada ya dibawa, kayak gitu aja sih. Don't make yourself difficult, enjoy aja pokoknya. Kayaknya itu dulu untuk soal budgeting. Ini pertanyaan menarik. Kalau pertama kali konser terus sendiri dan gak berpengalaman, nanti ada yang bantu nggak? Atau bakal dapat temen nggak ya? Oke, ini menurut aku kalian tuh nggak usah takut buat ngonseran sendiri gitu, kecuali masalah kalau misal dari luar kota terus sendirian ke Jakartanya, yaitu memang harus agak lebih hati-hati karena ini bukan di lahan konsernya, tapi itu keselamatan kalian sendiri, itu tolong didiskusikan dengan keluarga dan orang tua. Tapi kalau untuk keselamatan di dalam tempat konser sendiri, insya Allah nggak usah takut nggak punya teman di konser itu. Kalian tuh sebagai K-popper harusnya tahu, kita tuh kalau udah satu fandom itu udah kayak keluarga yang satu marga gitu, ngerti nggak sih? Kayak seakrab itu. Jadi nggak usah takut nggak punya temen. Aku tuh selalu ketemu sama teman-teman baru di konser. Banyak banget juga teman-teman yang aku ajak kenalan itu ujung-ujungnya dia jadi nempel ke kita gara-gara dia juga nggak punya teman gitu. Kayak ya udah santai aja gitu. You will get new friends. Terus nanti ada yang bantu nggak? Pasti ada yang bantu karena di sana mereka punya staff. Pasti ada staff dari promotornya dan event guardnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke sana terus misalnya mau nuker tiket dulu, nah tinggal tanya aja. Kalau emang sebenarnya ya semua informasi itu ada di halaman si promotor.
ada di Instagramnya si promotor atau di websitenya. Jadi kalian bisa cek dulu harus kemana dan pasti ada event mapnya. Jadi kalian bisa kayak pahami dulu nanti aku berarti harus kesini gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai sana kalian masih bingung, kalian tanya aja sama orang di situ. Itu pasti ada kayak bapak-bapak atau ibu-ibu yang pakai baju kaos atau polo terus kayak ada tulisannya ya nama promotornya kayak atau board kayak atau apa gitu. Just ask. Jadi kayak tanyain aja kayak Pak saya mau nuker tiket itu ke sebelah mana ya, ntar pasti diarahin gitu. Terus kayak ntar kalau habis nuker tiket tanyain lagi aja ini habis ini saya harus kemana, saya harus gimana. Pokoknya kuncinya adalah bertanya, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan gitu. Ntar nggak ketemu sama grupnya kan sayang. Pasti bisa pokoknya. Oke, terus next question. Waduh, tolong jelasin dari awal dong Kak, mulai dari beli tiket, tuker tiket sampai jadi tiket fisik itu gimana, terus apa aja yang dibawa pas konser. Oke, untuk dari mulai beli tiketnya, berarti maksudnya kayak tiketingnya gitu ya. Jadi ketika kalian mendapatkan pengumuman bahwasannya grup kalian akan konser ke Indonesia gitu kan. Pertama, itu pasti ada posternya. Dari posternya itu nanti kalian lihatlah dia tanggal konsernya kapan, jam berapa, dan kalian cek promotornya siapa. Jadi bisa di bagian bawah dari si posternya itu tuh ada kayak logo apa gitu. Apakah promotornya itu Mechima, atau promotornya itu Diandra, atau promotornya itu Applewood, atau promotornya itu Ime gitu kan. Kayak ya just find out there, atau kayak cari aja di Google kayak Red Velvet mau kesini promotornya siapa gitu, pasti muncul. Nah, setelah kalian tahu promotornya siapa, cari websitenya atau Instagramnya. Nah, dari situ biasanya mereka akan mengumumkan kapan tiketingnya, terus kayak mungkin seat plan-nya juga nanti, terus harga tiketnya berapa, di mana beli tiketnya, kayak gitu. Pasti ada di situ informasinya. Nah, nanti kalau udah di hari H war tiketnya, sebenarnya ini tuh hari H beli tiket gitu kan, tapi karena kita berjuang mati-matian untuk mendapatkan tiket itu makanya disebut war tiket. Jadi di war tiketnya itu nanti kalian harus masukkan data-data tertentu. Websitenya beda-beda, jadi kayak kalau kalian tanyain Kak beli tiket ini di mana, itu tergantung grup dan promotornya. Tiketing itu nggak selalu di tiket.com, tiketing itu nggak selalu di website ini, jadi itu bervariasi tergantung si promotornya. Jadi bener-bener kalian harus pantau promotornya bilang tiketingnya di mana gitu. Nah, nanti data-data yang diminta pas tiketing itu biasanya itu nggak terbatas ini, tapi biasanya yang diminta itu adalah nama lengkap, NIK atau nomor KTP, terus nomor telepon, email aktif. 4 itu sebenarnya yang paling wajib dimasukkan. Nah, biasanya kalau yang butuh membership gitu ya nomor membershipnya. Nah, terus kalian kayak milih tiketnya yang mana di hari apa, karena kan biasanya nggak cuma 1 hari. Jadi kayak jangan sampai salah pilih, jangan panik kayak gitu. Nanti kalau udah selesai war tiketnya, bayar, jangan lupa dibayar ya, ntar jangan sampai tiket kalian ke cancel gara-gara nggak bayar. Setelah itu udah nanti tinggal ditukerin waktu deket-deket konser. Itu selalu pantengin Instagram promotornya supaya kalian yang nggak harus Instagram sih, Twitter juga, pokoknya media sosial si promotornya biar nggak ketinggalan info gitu. Semuanya pasti mereka infoin. Ntar kalau udah hari H atau maksudnya udah nuker tiket terus datang, ya udah tinggal enjoy aja hari itu. Apa aja yang perlu dibawa pas konser? It's kind of like what's in my bag gitu kan. Oke, jadi yang pertama kalian harus bawa itu adalah tiketnya. Tiket ini bisa jadi kalau kalian udah tukerin dari hari sebelumnya ya bawa tiket fisiknya, tapi kalau belum berarti kayak print-printan tiketnya itu yang kayak dari emailnya, terus kalian bawa apa namanya tuh KTP, itu pasti dimintain itu 2 itu kan tiket. Terus setelah bawa tiket jangan lupa bawa light stick kalau punya. Habis itu bawa obat-obatan. Ini penting banget terutama buat teman-teman yang mungkin punya MAH, punya GERD atau penyakit apa gitu. Buat teman-teman yang mungkin tidak punya penyakit tertentu juga mungkin bisa jaga-jaga buat bawa paracetamol, kali aja tiba-tiba pusing gitu kan. Bawa minyak angin atau bawa apa sih inhaler kayak gitu kan, takutnya tiba-tiba pusing gitu kan. Terus bawa ini kalau kalian merasa gampang kepanasan, itu bisa bawa mini fan portable gitu, kipas-kipasan gitu, atau ya kipasan di manual juga nggak apa-apa gitu kan. Terus jangan lupa bawa power bank dan kabelnya, karena kita nggak tahu device kita kapan tiba-tiba habis baterainya, karena kan kalian perlu buat ngerekam ya, yang nggak tahu sih, kalau aku perlu soalnya. Jadi jangan lupa bawa HP-nya juga, jangan sampai ketinggalan. Terus apalagi? Orang-orang yang pakai softland kayak aku jangan lupa bawa obat tetes softland, terus juga bawa obat tetes mata yang buat iritasi. Kali aja ya jelek-jeleknya kita tiba-tiba iritasi apa gimana, jadi bisa cepetin softland saya terus pakai si obat tetes mata ini. Terus bawa air softland juga, jaga-jaga sama case dan isi-isinya lah pokoknya. Terus bawa apa lagi ya? Dompet jangan tinggal, dompet KTP seisi-isinya, uang cash juga siapa tahu perlu. Terus bawa mungkin kalau kalian punya slogan atau banner silahkan dibawa.
Terus ini tasnya itu pakai yang menurut aku jaga-jaga kalian harus punya minimal satu tas PVC alias tas yang bening itu loh, karena aku udah berapa kali konser, memang sih promotornya baru 3 ya, tapi 3-tiganya tuh minta pakai tas PVC gitu. Jadi aku tinggal cuma beli sekali, terus ya udah aku pakai itu terus di semua konser. Mungkin kurang lebih itu sih yang dibawa. Ntar kalau misalnya ada yang kurang, aku tambahin deh di sini listnya ya, biar teringat gitu. Next question, kalau ke konser kan banyak yang pakai tas transparan, itu gunanya apa sih? Ini tuh sebenarnya bukan kita yang mau juga pakai transparan guys. Seperti yang aku bilang, ini tuh peraturan dari promotornya untuk memakai tas transparan. Gunanya buat apa? Kalau aku lihat sih fungsinya adalah biar memudahkan mereka dalam mengecek isi tas itu, karena ada peraturan-peraturan kan kalau mau masuk ke venue konser itu. Misalnya nggak boleh bawa air minum dari rumah, misalnya kayak mungkin mereka akan memberikan tapi kita nggak boleh bawa sendiri gitu loh, kita nggak boleh bawa minum, nggak boleh bawa makan, terus barang-barang tertentu yang kayak benda tajam atau apa gitu. Jadi kalau mereka lihat dari luar tuh setidaknya udah kelihatan dulu kalau misalnya ada yang mencurigakan atau gimana, baru kayak disuruh buka gitu. Intinya tuh untuk mempermudah mereka. Terus kalau hand banner itu dapat dari sana. Hand banner yang kayak di konser-konser yang ada tulisan Hangulnya itu, ya biasanya bukan dari promotor sih, itu tuh kayak fan project gitu. Tapi emang kita pas masuk tuh dibagiin. Cuma itu ya hand banner yang diangkat kalau misalnya kayak encore atau apa gitu. Tapi kalau kalian mau bawa buat yang nunjukin ke bias kalian mau ngomong apa, ya itu print sendiri, bikin sendiri gitu. Next, kalau konser enak sitting atau standing? Tolong jelasin kalau udah pilih standing kalau apa, sitting kalau apa. Oke, jadi yang paling pertama kali beda itu ya pastinya kalau standing berdiri, sitting duduk gitu ya. Dan yang membuat beda sensasinya itu adalah kalau standing kalian itu bisa loncat-loncat, bisa lari-lari. Ya kalau posisinya di belakang ya, soalnya biasanya yang standing bagian depan itu agak kejepit, dalam artian paling cuma bisa loncat-loncat, nggak bisa lari-larian gitu. Terus kalau sitting itu duduk, jadi kalian lebih positifnya adalah kalian bisa lebih enjoy vibes konsernya. Kalian kayak bisa ngelihat konser itu kan, kalau sitting biasanya posisinya lebih tinggi ya daripada yang standing. Bisa ngelihat venue konsernya itu tuh seindah apa, secakep apa. Terus biasanya tuh ya suaranya jadi kayak lebih bulat, yang kita dengernya tuh nggak yang berisik banget gitu loh. Jadi bener-bener terfokus sama si soundnya. Tapi kalau standing itu sebenarnya kategorinya juga banyak sih. Nah kalau berdasarkan pengalaman aku, kalau standing aku kan ngambilnya yang deket panggung terus, jadi lebih deket sama idolnya. Jadi aku bisa ngelihat mereka dengan mata langsung, nggak harus ngezoom pakai HP. Aku bisa ngelihat mereka lebih jelas gitu. Tapi kalau orang yang nggak terlalu ngejar idolnya, duduk aja nggak apa-apa. Duduk juga lebih murah biasanya kalau K-pop concert tuh. Duduk tuh lebih murah, jadinya kalian bisa lebih menghemat budget. Nah terus kalau sitting itu mostly pakai seat number. Walaupun kalau standing juga pakai queue number, tapi seat number itu tuh lebih pasti. Kayak kalau misalnya seat number kamu adalah L28, maka kamu itu di kursi barisan L nomor 28. Ya udah, itu nggak akan ketukar insya Allah. Kecuali ada kesalahan dari promotornya yang kayak nyetaknya double apa gimana. Tapi itu ya itu problem beda lah gitu kan. Tapi kalau queue number standing, kalian harus rebutan untuk mendapatkan posisi itu gitu. Jadi biasanya makanya banyak yang ribut soal queue number, kayak yang queue numbernya kecil, ada yang queue numbernya gede kayak gitu. Biasanya kalau queue numbernya kecil soalnya tuh bisa yang kayak di barricade atau agak di depan gitu kan. Dia bisa mengambil posisi yang lebih masih kosong kan, masih kosong, jadi kayak dia bebas mau kemana aja. Tapi kalau queue numbernya udah gede kan biasanya dia ya tersisain di belakang-belakang kayak gitu. Tapi itu balik ke personal opinion, kayak kalian masing-masing tuh mementingkan apanya sih? Mementingkan deket idolnya kah, atau mementingkan ya udah yang penting gue enjoy konsernya kayak gitu. It's not a big deal harusnya ya. It's not a big deal harusnya buat kalian-kalian yang emang ya udah yang penting datang konsernya gitu. Kan mereka sama-sama ada di situ gitu. Kamu nanya tentang konser, kalau nonton itu ada tata tertib yang harus dilakuin nggak? Oke, tata tertib secara official itu pasti ada dari si promotornya. Jadi kalian bisa cek lagi di promotornya itu do's and don'ts-nya itu. Biasanya sih kurang lebih mirip-mirip ya, kayak nggak boleh bawa tongsis, nggak boleh pakai flash, nggak boleh bawa kamera profesional. Kayak kalian beneran harus ngadain dari HP, nggak boleh bawa yang kayak handycam atau DSLR gitu-gitu tuh nggak boleh. Terus nggak boleh bawa hewan peliharaan ya, nggak boleh bawa makanan, yang kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Itu pasti ada peraturannya, kayak hamin berapa dari konsernya itu pasti diumumin sama si promotornya. Tapi kalau tata tertib yang unofficial, yang kayak kesepakatan fans terutama di Indonesia ya, kita harus bersyukur kita ada di Indo yang fansnya itu alhamdulillah mau diajak kerjasama buat ngerekam se-eye level. Jadi kayak ngerekamnya itu tuh setara dengan mata kalian masing-masing, itu untuk mempermudah orang-orang yang standing biar yang di belakang itu tuh nggak ketutupan gitu loh. Kayak ngerti kan maksudnya? Kalau kita yang di depan aja udah segini, ngangketnya
di belakang mau setinggi apa lagi biar dia kelihatan tuh si idol di panggung gitu kan. Jadi itu kayak lebih ke kesepakatan bersama. Itu mungkin bisa lihat di fanpage aja, atau kayak cari tahu aja Hamin berapa konser tuh orang-orang pada bilangin kayak gimana kayak gitu. Biasanya itu sih, kayak jangan nyikut-nyikut, terus kayak jangan mendesak-desak ke depan kayak gitu. Biasanya tuh bakal takutnya tuh kena amuk aja sama orang-orang yang ada di situ, kayak yang disikut balik atau dijambak atau gimana. Kayak mereka kan nggak bisa nyalahin mereka karena kalian yang salah gitu loh. Jadi kita harus beretika, jangan dusel-dusel terus ngangkat HP-nya ya sewajarnya, eye level aja. Paling itu sih tata tertibnya. Next, wajib scan Peduli Lindungi nggak kapas masuknya. FYI teman-teman, kalau aku tidak salah ingat ya, kita sekarang sudah balik lagi ke kondisi normal, dimana yang pakai masker juga udah nggak wajib. Terus scan Peduli Lindungi juga setahu aku sekarang udah jarang banget dilakukan, termasuk waktu konser. Bahkan waktu bulan Oktober pas TXT kemarin itu belum dicabut peraturan yang maskernya itu, kita udah nggak ada scan Peduli Lindungi gitu. Cuma peraturannya adalah waktu itu wajib udah vaksin 3 kali buat yang udah punya KTP atau di atas 17 tahun. Kalau yang di bawah itu kayaknya perlu 2 kali vaksin apa gitu. Itu pokoknya diumumin juga di halaman promotornya, diliatin aja. Terus kalau mau antri untuk konser itu sejam sebelum opening atau gimana? Nah, itu akan ada timetable-nya atau kayak rundown-nya gitu dari si promotornya juga. Itu biasa di-upload kayak Hamin seminggu atau Hamin 1, aku kurang tahu juga. Ntar bakal ada tuh kayak open gate-nya jam berapa, terus penukaran tiket itu boleh jam berapa, ntar mulai konsernya, entry venue-nya jam berapa, mulai konsernya jam berapa, kayak gitu-gitu pasti akan di-infoin gitu. Jadi untuk mengetahui antrinya mulai dari jam berapa, itu biasanya ngelihat yang ke open gate. Lihat ke open gate-nya jam berapa. KN itu kalau datangnya telat gimana? Inspo outfit konser biasanya dari mana? Dari sini. Tips tiketing mending war sendiri atau just tip? Oke.